Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan sebuah sambutan Laksamana Muda TNI Julius Wijoyono. Beliau sebagai Kepala Pusat Penerangan TNI. Pusat Penerangan TNI adalah sebuah lembaga pemerintah yang memiliki peran dan fungsi yang sangat penting untuk membuat sebuah berita-berita informasi penerangan bagi seluruh kita bersama. Tugas Puspen TNI menyelenggarakan pembinaan fungsi dan kegiatan penerangan secara terpadu kepada publik internal maupun eksternal, mengelola informasi melalui pengumpulan dan analisa informasi, melaksanakan produksi dan dokumentasi penerangan, serta mengembangkan sistem informasi penerangan guna mendukung tugas pokok TNI. Visi dari Puspen TNI menjadikan pusat penerangan yang profesional dan menguasai serta mengendalikan informasi untuk kepentingan pencapaian tugas pokok TNI. Misi Puspen TNI diantaranya 1. Untuk membentuk prajurit penerangan TNI yang profesional. 2. Mengembangkan interaksi positif baik nasional maupun internasional yang disampaikan secara terbuka antara penerangan TNI, media massa, para pakar, dan masyarakat dalam rangka membangun kemitraan. 3. Mengoptimalkan media internal untuk menyebarluaskan informasi kepada seluruh prajurit TNI. 4. Menangkal berita negatif yang berkaitan dengan institusi TNI. 5. Membangun infrastruktur, teknologi informasi, dan komunikasi secara handal. Demikian tugas visi misi dari Puspen TNI yang pada kesempatan untuk periode tahun ini beliau Bapak Laksamana Muda TNI Julius Wijoyono selaku Kepala Pusat Penerangan TNI akan menyampaikan informasi sambutan di acara peresmian pesantren dan Masjid Hayya 'alas Shalah Hayya 'alal Falah Pelabuhan Ratu Sukabumi, Jawa Barat. Semoga kita menjadi bangsa yang senantiasa cinta tanah air Indonesia, kembali pada jati diri bangsa Indonesia. Selamat menikmati U dan Kim Indonesia Media Channel, kembali pada jati diri bangsa Indonesia. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan sebuah sambutan Laksamana dari Kapuspen TNI Laksamana Muda Julius Wijoyono. Kepada Kapuspen TNI Laksamana Muda Julius Wijoyono kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun, Rahayu. Yang saya sangat hormati, Romo Kiai Muhtar Mufti dan Bunda Nyai Sofatul Umah, Laksma Urip Bambang, Khalifah Sidikiyah, Dandim Sukabumi dan Kapolres Sukabumi, Wagub dan Camat, serta segenap insan hamba Tuhan yang hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Syukur alhamdulillah, suasana pagi hari ini hampir serupa ketika saya hadir di Kediri. Bagaimana suasananya teduh, sejuk, karena ini merupakan gambaran dari pancaran hati setiap insan yang hadir di sini. Dan ini cocok sekali ketika mutunya
Sidikiyah menyampaikan silaturahmi, santun, dan sedekah. Ini adalah tataran energi yang levelnya level soft, level-level yang menyejukkan. Ini luar biasa. Jadi kehadiran Bapak Ibu di tempat ini memang sudah dipilih oleh Tuhan, sudah ditentukan oleh semesta untuk tiba di tempat ini. Sebagai contoh adalah beberapa hari yang lalu harusnya saya tidak hadir, karena di manifest saya ikut bersama Panglima, mendampingi Panglima ke NTB. Tetapi kemarin siang nama saya tidak di manifest, kemudian mendapatkan perintah Panglima untuk menghadiri acara ini. Jadi seyogyanya Panglima sangat ingin hadir di tempat ini untuk mendukung terselenggaranya sebuah pesantren jati diri bangsa, pesantren pesantren Ayala Sholah, Ayala Falah. Ini sangat luar biasa. Beliau ingin hadir, sudah menyiapkan helipad, sudah kita koordinasi untuk tempat pendaratan dan tempat penginapan. Tetapi karena ada perintah dari Presiden, maka beliau berangkat menuju ke NTB. Sekali lagi bahwa perjalanan hidup ini tidak ada yang tiba-tiba. Kenapa kok sampai di Sukabumi yang tadinya saya tidak ada? Karena memang di Sukabumi bagian selatan ini, khusus di bagian selatan ini, sejak 2001 saya sering keluar masuk. Di sebelum ini ada tikungan ke atas, kemudian sampai Geopark, sampai ke utara, mendekati Jampang, itu sudah saya sering masuki. Jadi ketika nama saya tidak ada dalam daftar, saya sedikit kecewa. Karena ini rumah saya. Posko saya di bawah sana ada. Di tempat kemarin sempat saya tunjukkan ke Pak Bambang, itu posko saya di sana ada. Naik sebelah kiri, sebelah kanan naik ke atas juga ada. Ini adalah wilayah saya, di mana saya sering berinteraksi dengan masyarakat di sini, terutama masyarakat petani yang tanamannya sering diganggu oleh hama. Jadi ketika tidak ada, saya berdoa kiranya semesta mengizinkan untuk hadir di tempat ini. Dan alhamdulillah semesta merestui. Panglima TNI dalam pesannya mohon doa kepada segenap warga Sidikiyah dan segenap hadirin untuk mendoakan bangsa ini di tengah situasi politik, tahun-tahun politik yang cukup hangat, ditambah dengan adanya konflik Ukraina-Rusia dan beberapa hari yang lalu konflik antara Israel dan Hamas. Dampaknya sudah bisa dilihat, ada beberapa kelompok-kelompok yang sudah mulai melakukan tindakan-tindakan yang tidak humanis. Dan ini sangat kontradiktif dengan apa yang saya lihat pagi ini, dari mulai saya masuk tadi ke tempat beliau menginap, kemudian sepanjang jalan ini, dan ketika saya duduk, bahkan ketika saya berdiri di tempat ini, pancaran-pancarannya adalah pancaran-pancaran yang soft. Jadi silaturahmi, santun dan sedekah itu memang betul-betul terpancar di warga Sidikiyah. Alhamdulillah. Dan ini adalah merupakan, lagi-lagi adalah merupakan matahari. Matahari untuk lingkungan. Matahari yang soft. Matahari untuk lingkungan, matahari yang soft untuk membangun bagaimana bangsa ini harus kembali ke jati dirinya. Sebagai bangsa yang humanis. Tampilan-tampilan ini perlu terus dilestarikan, perlu terus dikuatkan, agar ujaran-ujaran kebencian yang didesain oleh bangsa lain, agar negara kesatuan Republik Indonesia ini menjadi minimal 35 bagian tidak terwujud. Saya kira ini kita harus sepakat bahwa negara kesatuan Republik Indonesia harus tetap utuh. Setuju Pak ya? Bu? Jangan sampai nanti ceritanya seperti cerita dinosaurus.
dulu ada dinosaurus, dulu. Jangan sampai ada cerita, dulu ada Majapahit. Jangan sampai ada cerita, dulu ada Indonesia. Tidak boleh. Bagaimana kita mewujudkan Indonesia Raya? Berbicara Indonesia Raya, maka batasannya tidak seperti sekarang ini. Itu semoga terwujud. Saya yakin dengan pancaran dari para hadirin di tempat ini, terutama dipimpin oleh Romo kami tercinta, yang sangat-sangat soft, sangat-sangat bijak, dan levelnya merupakan utusan Tuhan yang hadir di tempat ini. Di mana-mana beliau, terutama sekarang hadir di tempat ini, beliau merupakan utusan Tuhan yang ditugaskan untuk membuat bangsa ini makin humanis dan makin humanis. Saya terus terang ketika menyampaikan ini merinding dan luar biasa. Saya belum pernah menemukan sosok yang begitu adem, begitu bijak dan begitu dalam. Pak Romo Kiai Muhammad Mokhtar Mufti. Ini adalah panutan kita bersama. Semoga negara kesatuan Republik Indonesia terus menguat dan terus menguat. Kalau yang lalu kenapa di Kediri? Karena didirikan di sana. Lalu kenapa di Sukabumi? Tadi pernah disinggung oleh Mas Joko. Sukabumi makin disukai dan makin dibumikan. Cinta tanah air. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatan ini yang diberikan kepada saya. Terima kasih juga disampaikan oleh Bapak Panglima. Kiranya Pondok Pesantren dari Bangsa beserta turunannya terus membumi di Nusantara. Dan jiwa-jiwa yang penuh rasa cinta kasih ini makin dikuatkan, diberikan kesehatan, kebahagiaan, barokah dan umur panjang, hingga terwujudnya negara kesatuan Republik Indonesia yang menjadi Indonesia Raya. Itu saja yang saya sampaikan pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Sampurasun Rahayu.